Go-Yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajar Eka Putra dengan NIM 210404501004 dari kelas BK5A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang BK kelompok. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan juga bimbingan klasikal. Nah, kita masuk pada materi pertama, yaitu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik ataupun konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya, sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalah. Keberhasilan proses konseling terhadap pemecahan masalah sejumlah peserta didik atau konseli dievaluasi oleh guru bimbingan dan konseling ataupun konselor melalui pengungkapan kepuasan konseli terhadap proses konseling. Nah, adapun tujuan konseling kelompok adalah memfasilitasi konseling, melakukan perubahan perilaku, mengonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan, dan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang lebih bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama prakonseling. Dalam prakonseling itu terdapat 2, yaitu pembentukan kelompok atau forming, dan yang kedua menyusun RPL konseling kelompok. Yang kedua, pelaksanaan konseling. Di pelaksanaan konseling ini ada 4 tahap, yaitu tahap awal, tahap transisi, tahap kerja, dan juga tahap pengakhiran. Yang ketiga itu pasca konseling kelompok. Ada 2, yaitu evaluasi perubahan yang dicapai, dan yang kedua menyusun laporan konseling. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, topik bimbingan kelompok bersifat umum dan tidak rahasia, seperti cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, persahabatan, penanganan konflik, mengelola stres, dan lain-lain. Nah, adapun langkah-langkah melakukannya itu pertama prabimbingan. Nah, di dalam prabimbingan ini ada 2, yaitu menyusun RPL bimbingan kelompok dan juga pembentukan kelompok atau forming. Yang kedua pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaan ini ada 4 tahap, yaitu pembukaan, transisi, inti, dan juga penutupan. Dan yang ketiga itu teknik bimbingan kelompok. Ada beberapa, tapi di sini saya akan sebagai contoh, yaitu diskusi kelompok, bermain peran, dan homeroom. Nah, kita masuk pada materi terakhir, yaitu bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik ataupun konseli dalam satu rombongan belajar dan dilaksanakan di dalam kelas dalam bentuk tatap muka antara guru konselor, guru BK dengan peserta didik atau konseli. Nah, adapun metode bimbingan klasikal antara lain diskusi, bermain peran, ekspositori, dan lain sebagainya. Nah, bimbingan klasikal diberikan kepada semua peserta didik ataupun konseli dan bersifat pengembangan, pencegahan, dan juga pemeliharaan. Adapun tujuan bimbingan klasikal yaitu bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseli untuk dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya, perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir, serta mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Nah, langkah-langkah untuk melakukannya itu persiapan. Yang pertama itu mengajukan jadwal masuk kelas 2 jam setiap kelas atau per pekan untuk ditetapkan pimpinan sekolah sesuai kalender akademik masing-masing sekolah. Yang kedua, mempersiapkan topik materi bimbingan klasikal yang dirumuskan berdasarkan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD Ditjen PMPTK 2007.
Masalah yang dihadapi peserta didik atau konseli diakses menggunakan AUM atau DCM dan instrumen lain yang relevan. Yang ketiga, menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal atau RPL dengan menggunakan sistematika sebagaimana disajikan dalam format RPL. Dan yang keempat, mendokumentasikan rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang akan diberikan. Baik, itulah tadi 3 materi yang sempat saya jelaskan, yaitu bimbingan klasikal, konseling kelompok, dan juga bimbingan kelompok. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.